Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauziah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang membuat pemrograman sederhana untuk menghitung luas permukaan dan juga volume balok dengan menggunakan HTML. Nah, pertama-tama kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sudah membuat pemrograman untuk menghitung luas dan juga volume dari balok. Nah, di sini karena kita menggunakan HTML, maka kode-kode yang kita gunakan adalah kode-kode HTML. Nah, di sini kita buat folder dulu. Di sini nama folder yang saya buat project HTML. Kemudian sudah membuat folder, kita membuat file. Nah, di sini filenya itu saya namakan dengan program balok .html. Jadi harus nama filenya itu di akhirnya itu harus ada HTML, karena kalau tidak ada nanti programnya itu tidak akan jalan. Pertama-tama kita klik tanda siku seperti ini, kemudian tanda ini seperti ini, kemudian kita tulis atau kita ketik doctype HTML, kemudian tutup dengan tanda siku seperti ini. Nah, setelah itu kita buat tanda siku juga seperti ini, kemudian ketik HTML lang sama dengan tanda kutip n, kemudian garis baru, tanda siku lagi, ketik head, tutup dengan tanda siku. Sebenarnya ketika kita membuka dengan tanda siku ini, kemudian kita ketik head, nanti akan otomatis tanda sikunya itu akan ada gitu, akan muncul. Setelah itu kita klik ini, boleh kalian lihat dan boleh kalian baca ya untuk yang ini, karena yang ini itu bisa diketikkan secara otomatis gitu, jadi dia diketik satu-satu, kecuali ini yang hitung luas dan volume balok ini untuk title atau judul. Kemudian ini ketik tanda siku seperti ini, kemudian style, tutup dengan tanda siku seperti ini juga. Kemudian kita ketik body, tanda kurawal. Nah, kode-kode ini itu jadi aturan-aturan. Jadi maksud aturan-aturan itu nanti tampilannya itu mau seperti apa, kayak background, kemudian kayak fontnya itu mau seperti apa. Nah, untuk body di sini untuk fontnya itu saya menggunakan Arial dan juga sans, kemudian serif. Kemudian untuk marginnya itu 20 pixel, paddingnya itu 10 pixel. Kemudian untuk background colornya itu putih dan juga saya tambahkan di sini pink muda. Nah, jadi ini itu nanti tampilannya itu tulisannya akan Arial, kemudian backgroundnya itu putih dan juga pink muda. Kemudian untuk pada bagian materi di sini saya background colornya itu saya memilih warna putih, kemudian paddingnya 15 pixel, kemudian bordernya itu 1 pixel, untuk warnanya juga warna putih. Untuk margin buttonnya itu 20 pixel. Kemudian untuk pada bagian form, margin buttonnya itu 20 pixel, untuk background colornya itu warna putih, untuk paddingnya juga 15 pixel, kemudian untuk border 1 pixel, kemudian warnanya juga warna putih. Jadi untuk kode-kodenya itu dituliskan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya untuk label di sini saya untuk display block marginnya itu 10 pixel dan juga 5 pixel. Kemudian untuk input paddingnya itu 5 pixel, kemudian untuk marginnya itu, untuk margin buttonnya 10 pixel.
Kemudian untuk button, paddingnya itu 10 pixel dan juga 15 pixel. Kemudian untuk background colornya itu warna hijau, dan juga untuk colornya warna putih. Kemudian untuk border tidak ada, untuk kursor pointer. Kemudian untuk button hover, di sini saya menggunakan background color warna hijau. Kemudian untuk result di sini margin topnya itu 20 pixel. Kemudian untuk paddingnya 20 pixel juga. Untuk background colornya di sini saya memilih warna putih. Kemudian untuk border left-nya itu saya memilih 5 pixel, untuk warnanya warna biru di sini. Nah, untuk gambar, jadi nanti ada akan ditampilkan gambar balok. Di sini maksimal, maksudnya itu gambarnya itu 100%. Jadi gambarnya itu gambar asli gitu, gambar asli dari gambar yang nanti yang sudah saya upload. Kemudian margin topnya itu 20 pixel. Nah, sudah kita membuat aturan-aturan untuk background, ukuran, font. Selanjutnya kita baru membuat kode-kode untuk pemrogramannya. Di sini seperti biasa kita ketik tanda siku, kemudian garis miring, pilih head, kemudian garis baru, ketik tanda siku juga, kemudian pilih body, kemudian nanti akan secara otomatis akan ditutup dengan tanda siku seperti ini. Kemudian kita masukkan judul sebelum gambar. Jadi judulnya itu akan berada atau akan ada di atas gambar. Untuk kodenya itu seperti ini. Tanda siku saat kita pilih H1 style sama dengan tanda kutip text all in, titik 2 center, titik koma color. Di sini saya memilih warna pink, kemudian kita tutup kurung, titik koma, tanda kutip, menghitung luas dan volume balok. Jadi judulnya itu menghitung luas dan volume balok, kemudian ditutup dengan tanda siku, kemudian garis miring, pilih H1, kemudian nanti akan otomatis ditutup dengan tanda siku seperti ini. Sudah kita masukkan kode untuk judul, kemudian kita masukkan kode untuk gambar balok, untuk gambarnya. Nah, di sini gambar balok langsung ditampilkan sebelum materi. Untuk kodenya itu tanda siku seperti biasa, kita ketik tanda siku, kemudian ketik image. Nanti akan secara otomatis muncul image ID sama dengan search sama dengan ALT. Jadi gambar balok dan balok JPG-nya itu belum ada. Nah, kita klik di sini image ID itu judulnya gambar balok, kemudian search nya itu file dari gambar balok. Nah, jadi kalau kita mau memasukkan file ke dalam pemrograman ini, kita harus mengupload dulu file atau foto yang akan kita masukkan ke sini. Nah, kebetulan untuk fotonya itu saya namakan balok .jpg. Kemudian untuk ALT itu alternatif. Jadi kalau misalkan gak mau ada gambar, kita tulis saja di sini, misal gambar balok. Nanti yang munculnya itu kalau tidak ada tulisan ini, yang munculnya itu hanya akan ada, kalau tidak ada file ini. Jadi kalau misalkan alternatifnya di ALT-nya ditulis misal gambar balok, jadi yang munculnya itu tulisan gambar balok, jadi gambarnya tidak akan muncul. Kemudian garis baru, tanda siku seperti ini, kemudian pilih div ID sama dengan kita kasih judul atau kita ketik materi, kemudian nanti akan kita ketik materi. Jangan lupa tanda kutipnya.
Kemudian garis baru kita ketik tanda siku seperti ini, pilih H2, kemudian kita tulis penjelasan materi balok, kemudian ditutup dengan tanda siku seperti ini, kemudian garis miring kita pilih H2. Kemudian kita tanda seperti biasa, tanda siku seperti ini, kemudian kita pilih P, kemudian kita masukkan materi-materi yang akan kita masukkan ke pemrograman ini. Nah, untuk materi yang saya masukkan itu tentang yang pertama ini ada pengertian dari balok, kemudian sifat dan ciri-ciri dari balok. Nah, ini itu nanti ini satu baris, kemudian kalau 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 kita mengetik dalam kayak misal contoh dari Word ya, ini satu paragraf, kemudian ini itu menandakan paragraf berikutnya. Jadi paragraf yang pertama ini, kemudian paragraf yang berikutnya itu sifat dan ciri-ciri dari balok. Sudah itu selanjutnya itu saya menampilkan rumus, saya juga menampilkan rumus dari balok. Nah, di sini untuk menampilkan rumusnya kita ketik tanda siku seperti ini, pilih garis miring P. Kemudian kita pilih tanda siku U1, kemudian kita masukkan rumus dari luas permukaan. Nah, ini kode untuk memasukkan rumus luas permukaan balok dan juga volume dari balok. Nah, ini kita ketik kodenya seperti ini, kita pilih itu 1i strong, kemudian kita tulis luas permukaan, kemudian kita pilih kita ketik tanda siku, kemudian pilih strong, kemudian masukkan rumus dari luas permukaan balok, ditutup dengan tanda siku garis miring, kita pilih 1i. Sama halnya juga dengan volume, kodenya itu sama, hanya saja berbeda di penamaan ini saja. Kalau yang luas itu luas permukaan, ya kalau volume itu volume, ya kalau volume ya volume. Ditutup dengan tanda siku, kemudian kita pilih garis miring U1. Kemudian garis baru kita ketik lagi tanda siku garis miring, kita pilih div. Kemudian di sini nah di sini garis baru tanda siku kita pilih H1, hitung luas permukaan dan volume balok. Nah, kode-kode ini itu untuk memasukkan untuk menginput angka-angka yang nantinya kalian akan masukkan. Nah, di sini kodenya itu yang pertama kita tulis dulu hitung luas permukaan volume balok, ditutup dengan tanda siku garis miring pilih H1, kemudian garis baru from ID, kita pilih from ID, kemudian balok from. Di sini ada label, kemudian ada input. Nah, untuk label itu untuk label yang pertama, untuk label itu panjang, lebar, dan juga tinggi. Untuk input type itu number ID panjang, untuk lebar, untuk tinggi pun tinggi. Ini tuh sama ya, kodenya sama, hanya berbeda di penamaan panjang, lebar, dan juga tinggi. Kemudian setelah kita menuliskan kode ini, garis baru tanda, jangan lupa tanda siku seperti ini, masukkan atau pilih button type, kemudian sama dengan tanda kutip button, on click, kemudian tanda kutip hitung balok dalam kurung, tanda kutip ditutup dengan tanda kutip, kemudian hitung, kemudian ditutup dengan tanda siku seperti ini, garis miring pilih button, kemudian tanda siku seperti ini, kemudian pilih from. Kemudian selanjutnya di sini ketik lagi seperti biasa tanda siku div class sama dengan tanda kutip visual ID sama dengan hasil, pilih lagi tanda siku seperti ini, garis miring pilih div. Kemudian untuk scriptnya, untuk script, nah di sini untuk script garis baru kita ketik function hitung balok,
tanda kurung, kemudian tanda kurawal, cons panjang, kita klik kodenya seperti ini, parse float dokumen dot get elementary by id panjang, by id dalam kurung tanda kutip panjang, kemudian dot value tutup kurung titik koma. Untuk lebar dan tinggi juga sama ya, hanya berbeda di sini. Ini panjang lebar tinggi, kemudian ini panjang lebar tinggi. Kemudian if dalam kurung is nan panjang, is nan lebar, is nan tinggi. Art dalam kurung tanda kutip masukkan semua nilai dengan benar. Ini itu perintah, jadi ya ini itu perintah. Kemudian titik koma return. Kemudian ini kita masukkan concern luas permukaan. Kita masukkan concern volume. Jadi masukkan rumus. Jadi ini kita tulis rumusnya di sini. Kemudian terakhir dokumen get elementary by dalam kurung tanda kutip hasil tutup kurung dot inner html, kemudian garis baru. Di sini kita pilih H2 hasil, kemudian titik 2 ditutup dengan H2 juga. Kemudian untuk setelah ini garis baru kita pilih P, kemudian luas permukaan balok, kita pilih strong, kemudian luas permukaan dalam kurung ya, dalam kurung luas permukaan dot to fixed dalam kurung 2 tutup kurung tanda kurawal cm persegi, kemudian ditutup atau kita pilih strong dan juga P di sini. Sama halnya juga dengan volume, hanya berbeda di penamaan di sini. Kalau ini luas permukaan, kalau ini volume. Kemudian untuk sentimeternya, kalau luas volume itu persegi, kalau luas permukaan balok itu persegi, hasilnya kalau volume itu kubik. Kita tutup dengan ini tanda siku, kita pilih script, kemudian tanda siku kita pilih body, kemudian tanda siku kita pilih HTML. Untuk menjalankan program ini, sebentar saya kembalikan terlebih dahulu. Nah, untuk menjalankan program ini kita klik run di sini, kemudian start debugging. Nah, nanti akan otomatis muncul di web yang kalian pilih. Misal karena saya sebelumnya sudah memilih Chrome, jadi nanti programnya akan kebuka di nah ini di Chrome. Nah, ini hasil pemrograman yang sudah kita sama-sama buat. Di sini ada judul, menghitung luas dan volume balok, kemudian ada tampilan dari gambar balok, kemudian di sini ada penjelasan materi. Nah, di sini tadi saya sudah katakan untuk penjelasan materi saya hanya memasukkan pengertian, kemudian sifat atau ciri, yang terakhir rumus dari luas permukaan dan juga volume balok. Nah, di sini ini hitung luas permukaan dan volume balok. Jadi kita tinggal masukkan saja angka-angka yang kita mau, kemudian nanti klik hitung, akan otomatis menghasilkan luas permukaan dan juga volume dari balok. Contoh, kita masukkan di sini panjangnya itu 1 misal, lebarnya 2, kemudian tingginya itu 3. Kita klik hitung. Nah, di sini akan muncul hasil. Luas permukaan balok hasilnya itu 2200 cm persegi, kemudian untuk volume balok hasilnya 600 cm kubik. Nah, mungkin itu teman-teman tutorial untuk membuat
pemrograman sederhana tentang menghitung luas permukaan dan juga volume dari balok dengan menggunakan HTML. Mungkin dicukupkan sekian video tutorial kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.